Halo, perkenalkan nama saya Zamzuddin dengan NIM A11 2023 14992. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan UTS Bengkel Coding. Nah, proyek ini mencakup 5 tahapan utama. Yang pertama ada EDA, Direct Modeling, Pre-Processing, penanganan imbalance data, dan Hyperparameter Tuning. Nah, untuk pertama di sini adalah data understanding dan EDA. Di sini pertama saya melakukan eksplorasi awal dataset. Untuk dataset ini memiliki 129.880 baris dan 24 kolom. Di sini saya mengelompokkan 3 fitur utama. Yang pertama ada fitur kategorikal dengan isian gender, customer type, type of travel, dan class. Yang kedua ada fitur continue, ada age, flight distance, departure delay, dan arrival delay. Yang ketiga ada 14 kolom skala 0 sampai 5 yang merepresentasikan penilaian layanan spesifik. Nah, di sini untuk kolom ID tidak relevan dan akan saya hapus pada tahap pre-processing. Nah, selanjutnya di sini identifikasi missing value dan duplikasi. Nah, untuk hasil analisis missing value menunjukkan hanya kolom arrival delay yang memiliki nilai kosong sekitar sebesar 0,31% atau 393 baris, sangat kecil. Nah, untuk duplikasi di sini dataset ini tidak memiliki baris duplikat. Nah, sehingga tidak diperlukan penghapusan data. Selanjutnya di sini yaitu visualisasi dan imbalance kelas. Nah, di sini distribusi variabel target satisfaction menunjukkan kelas neutral or dissatisfied sebesar 56,6% dan satisfied 43,4%. Nah, ini itu termasuk mild imbalance meski tidak ekstrim. Jika dibiarkan, model bisa bias ke kelas mayoritas sehingga recall untuk kelas satisfied menjadi rendah. Ini akan ditangani di bagian keempat nanti. Nah, ini untuk distribusi fitur kategorikal dan ini untuk fitur continue. Ini untuk distribusi fitur rating skala 0 sampai 5. Nah, selanjutnya itu analisis outlier dan korelasi. Nah, dari sini kita bisa dilihat dari box plot, outlier terbanyak ada di departure delay dan arrival delay. Ini wajar karena keterlambatan bersifat sporadis dan bisa sangat ekstrim. Nah, di sini saya memutuskan untuk tidak menghapus outlier. Kenapa? Karena alasan pertama, data tersebut merepresentasikan kejadian nyata yang relevan dengan kepuasan penumpang. Nah, untuk kedua, model tree base yang saya gunakan tidak sensitif terhadap outlier. Nah, dari heatmap yang bisa dilihat, dari heatmap korelasi yang bisa dilihat, fitur online boarding, in-flight wifi service, dan kelas memiliki korelasi tertinggi dengan kepuasan. Nah, dan menariknya, departure delay dan arrival delay berkorelasi sangat tinggi satu sama lain, mencapai 0,9. Nah, selanjutnya di sini masuk ke bagian direct modeling. Nah, pada direct modeling di sini saya langsung membangun model tanpa pre-processing mendalam. Ini berguna sebagai baseline untuk perbandingan. Nah, di sini untuk variabel Y adalah kolom satisfaction dan sedangkan variabel X adalah 22 fitur sisanya setelah ID dihapus. Nah, di sini untuk
untuk train test splitnya di sini saya menggunakan mana ya? Saya menggunakan, nah di sini saya menggunakan 80/20 dengan Stratify agar distribusi kelas pada data latih dan uji proporsional. Nah, untuk pemodelan di sini saya menggunakan 3. Yang pertama ada logistic regression sebagai baseline linear, yang kedua ada decision tree, model non linear yang mudah diimplementasikan. Yang ketiga ada random forest ensemble yang lebih robust. Nah, bisa dilihat dari hasil evaluasi. Bisa dari evaluasi di sini random forest langsung menunjukkan performa terbaik dengan F1 score 0,9645 yang tertinggi di antara 3 model tersebut. Nah, sementara logistic regression paling rendah, hanya mencapai 0,86. Nah, di sini selanjutnya bagian pre-processing. Untuk bagian pre-processing, pertama yaitu saya menghapus kolom ID yang tidak relevan dengan dan menggunakan label encoding pada variabel target. Nah, untuk missing value pada arrival delay, di sini saya menggunakan imputasi median. Untuk encoding fitur kategorikal di sini saya menggunakan one hot encoding, bukan label encoding. Karena fitur seperti gender, class dan type of travel tidak memiliki urutan ordinal. Encoding. Dan di sini saya juga menggunakan standard scalar untuk normalisasi, untuk mencegah data leakage, yaitu kebocoran informasi. Nah, selanjutnya yaitu ada di bagian 4 yaitu validasi dan sampling atau penanganan imbalance. Untuk menangani mild imbalance yang tadi, saya menggunakan SMOTE. Nah, apa itu SMOTE? SMOTE bekerja dengan membuat data sintesis untuk kelas minoritas melalui interpolasi antar data nyata, bukan sekedar menduplikasi. Nah, ini lebih bagus daripada random oversampling karena menghasilkan lebih banyak variasi data. Nah, satu hal kenapa Pak SMOTE? SMOTE hanya di sini SMOTE saya terapkan ke data latih, bukan data uji. Nah, kenapa? Karena kalau diterapkan ke data uji, evaluasi model menjadi tidak valid karena data uji sudah tidak merepresentasikan kondisi nyata atau kebocoran leakage. Nah, di sini setelah SMOTE, kedua kelas menjadi seimbang 50/50 pada data latih. 58, 72. Nah, dari grafik perbandingan. Nah, ini dari grafik perbandingan terlihat peningkatan di semua model, terutama pada recall. Nah, artinya model sekarang lebih baik mendeteksi penumpang yang benar-benar puas. Nah, bisa dilihat. Nah, di sini untuk logistic regression paling terpengaruh positif karena scaling membuat lebih optimal pada model logistic regression. Nah, selanjutnya itu ada hyperparameter tuning dan feature selection. Di sini untuk tahap akhir yaitu optimasi model. Untuk fitur selection di sini saya menggunakan fitur importance dari random forest untuk mengidentifikasi 15 fitur paling berpengaruh. Nah,
Hasilnya di sini untuk 15 fiturnya ada online boarding dan in-flight wifi service untuk 2 fitur teratas. In-flight wifi service. Nah, ini logis karena di era digital pengalaman boarding online dan konektivitas wifi sangat menentukan kepuasan penumpang. Nah, dengan memilih 15 fitur terbaik, model menjadi lebih efisien tanpa kehilangan informasi penting. Nah, untuk hyperparameter tuning, di sini saya menggunakan randomized search CV dengan 20 iterasi dan 3 fold cross validation. Nah, kenapa memilih randomized search dibandingkan grid search? Karena metode ini lebih efisien untuk ruang pencarian yang besar, karena hanya mencoba 20 kombinasi acak, namun hasilnya mendekati optimal. Jadi untuk parameter yang dituning meliputi jumlah pohon, kedalaman maksimum, minimum, sampel untuk split, dan jumlah fitur per split. Nah, ini untuk hasil dari perbandingan random forest direct pre-processing plus mode tuning plus fitur selection. Dari grafik perbandingan 3 tahap, direct modeling, lalu pre-processing plus mode, lalu tuning plus fitur selection. Di sini untuk peningkatan bertahap terlihat. Nah, untuk model final mencapai akurasi F1 skor di atas 95%. Skor di atas 90%. Nah, ini membuktikan bahwa siklus data science yang lengkap memberikan hasil yang jauh lebih baik dibanding langsung modeling saja tanpa proses. Nah, ini untuk hasil model terbaik. Kesimpulannya adalah random forest plus hyperparameter tuning plus fitur selection 15 fitur terbaik. Untuk F1 skornya di sini ada 0,95, final accuracy 0,95, final precision 0,95, final recall 0,95. Untuk confusion metricnya. Untuk 5 fitur paling terpengaruh di sini ada online boarding, in-flight wifi service, kelas bisnis, type of travel personal, type of travel business. Nah, kesimpulannya di sini faktor online boarding dan wifi adalah kunci utama kepuasan penumpang dan diikuti oleh 3 fitur lainnya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.